Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashrafil Amra dari kelas TI2A Prodi Teknik Informatika jurusan Teknologi Informasi dan Komputer dari Universitas Politeknik Negeri Loksmawe. Di sini saya ingin mempresentasikan proyek akhir saya tentang pemrograman klien dan server, yaitu program chat dengan GUI menggunakan NetBeans yang berbasis Java menggunakan klien server socket. Jadi program chat di sini bisa dengan grup dan DM atau direct message. Jadi pada chat client server berbasis Java ini, program broadcast chat-nya memiliki dua buah part, yaitu part server dan part client. Karena ini berbasis client server. Server di sini berfungsi untuk mengatur lalu lintas komunikasi data, sedangkan klien berfungsi sebagai alat komunikasi pengguna. Pada chat server di sini memiliki 3 buah package yang berfungsi untuk memanggil semua library dari Java.io, Java.net, dan Java.util. Selanjutnya, membuat variabel unique ID yang bertipe integer dan membuat variabel client bertipe array untuk menampung nama dan pesan yang dikirim dari klien, baik secara online maupun secara daring. Di sini pada metode start ini adalah saat server menunggu apakah klien sudah connect ke server atau belum. Jadi apabila klien belum connect ke server, maka server akan menunggu. Selanjutnya itu ada metode main, yaitu metode yang pertama kali dieksekusi atau metode utama. Selanjutnya di sini membuat objek baru dengan nama server ke metode chat server. Dan membuat variabel port dengan nilai 9999 serta membuat variabel client dengan jenis array. Selanjutnya kita ke start. Jadi di sini itu untuk mulai menjalankan server. Jadi server dijalankan terlebih dahulu, baru klien yang dijalankan. Sekarang kita ke chat client. Sekarang setelah selesai membuat program dari server, kita membuat program sisi kliennya. Di sini juga terdapat beberapa package yang digunakan. Pada chat client ini juga dia menggunakan GUI di sini. Kenapa? Karena server hanyalah penyedia jasa atau layanannya yang membutuhkan tampilan untuk melakukan chatting. Untuk source code-nya di sini menggunakan beberapa package juga seperti sebelumnya di chat server. Salah satunya di sini ada import java.io exception, berfungsi untuk input-output rows exception. Selanjutnya ke
kelas chat client yang merupakan kelas turunan dari Java x.swing.jframe. Di sini juga ada chat client. Terdapat variabel client dan dialog dengan jenis array. Terdapat variabel client dan dialog dengan jenis arrays. Selanjutnya ada metode start untuk memulai. Kemudian kita akan ke metode main. Nah, metode main ini merupakan metode yang pertama kali dieksekusi dan kemudian melakukan running. Di sini juga terdapat kelas listen from server. Nah, pada blok statement kelas import listen from server, di sini yaitu pewaris dari street atau thread yang nantinya akan mengurus pesan yang masuk secara broadcast dan DM dengan menggunakan switch. Di sini juga ada case yang nantinya akan memberitahu user tentang nama pengirim dan pesan yang masuk secara broadcast. Pada case request private text akan memberikan tentang direct message. Kemudian di sini ada set table. Set table ini itu untuk mengatur bagian tabel. Oke, setelahnya kita masuk ke PM dialog. Di sini kita juga menggunakan GUI untuk melakukan chatting antar klien atau DM, direct message. Pada bagian pertama, di sini mengimpor beberapa package. Kemudian di sini ada kelas PM dialog, yaitu pewaris dari Java x.swing.jdialog. Dan terdapat variabel private dengan tipe string pada pengirim. Kemudian private dengan tipe socket pada variabel socket. Dan kemudian jenis objek input stream pada variabel input dan objek stream pada variabel output. Baiklah, jadi kita bisa langsung ke running program setelah sedikit penjelasan tadi. Untuk pertama, kita menjalankan servernya terlebih dahulu. Jadi saat server running, server harus menunggu untuk klien, dan setelah klien terhubung maka server akan berjalan. Kita akan running servernya. Setelah server berjalan, dia akan menunggu untuk kliennya. Sekarang kita run klien. Di sini merupakan tampilan GUI-nya.
Di sini kita bisa memasukkan username untuk nama kliennya. Di sini saya masukkan nama Zuhra. Nah, Zuhra di sini sudah login. Kemudian untuk kliennya saya memasukkan username untuk nama klien yang lainnya. Nah, di sini saya memasukkan nama Zauna. Nah, jadi Zuhra dan Zauna di sini mereka sudah saling terhubung dan bisa melakukan chatting. Nah, jika ingin menambahkan klien yang lainnya juga bisa, karena ini sifatnya itu grup. Nah, contohnya di sini misalnya jikalau Zuhra mengirim pesan, nah, maka pesan tersebut akan diterima oleh si Zauna. Begitu juga sebaliknya, jika Zauna ingin mengirim pesan kepada Zuhra, nah, maka pesan tersebut akan diterima oleh Zuhra juga. Nah, jadi di sini walaupun nanti ada beberapa klien, jadi jika ada satu klien yang mengirim pesan, maka pesan tersebut akan dibaca oleh semua klien yang sudah login di situ. Nah, jika kita ingin melakukan DM, kita bisa double klik di nama yang ingin kita DM. Nah, di sini silakan ketik pesan kepada Zauna. Juga dari Zuhra. Hai kamu. Jadi pesan tersebut akan masuk ke Zuhra. Akan masuk ke Zauna. Itulah. Maksudnya mereka akan saling melakukan chatting. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.